Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriyanti Nusyayani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai dinamika politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Sistem pemerintahan. Pada tanggal 11 November 1945, pengusulan maklumat BP KNIP nomor 5 yang berisi perubahan sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Kemudian 14 November 1945, usulan dari BP KNIP disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriyanti Nusyayani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan. Pada tanggal 11 November 1945, mengeluarkan maklumat BPKNIP nomor 5 yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kemudian pada tanggal 14 November 1945, usulan tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah yang menyatakan prinsip bertanggungjawaban menteri kepada parlemen. Kabinet ini terdiri atas menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriyanti Nusyayani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Pada sistem pemerintahan. Pada tanggal 11 November 1945, terjadi pengusulan maklumat dari KNIP mengeluarkan usulan yang berupa maklumat BP KNIP nomor 5 yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kemudian pada tanggal 14 November 1945, usulan tersebut disetujui oleh Presiden dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah yang menyatakan prinsip bertanggungjawaban menteri kepada parlemen. Kemudian kabinet terdiri atas menteri yang bekerja secara kolektif dan dipimpin seorang perdana menteri. Kabinet yang pertama kali terbentuk yaitu Kabinet Sultan Syahrir I. Kemudian pada 16 Oktober 1945, Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia, mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang menyatakan perubahan fungsi KNIP yang awalnya pembantu presiden menjadi fungsi parlemen dan majelis legislatif. Fungsi legislatif KNIP ini berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. 14 Januari 1946,
pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. 23 Februari 1946, Kabinet Sultan Syahrir I menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno karena kabinet ini tidak memiliki mayoritas suara di parlemen sehingga tidak mendapat dukungan yang kuat. 20 Desember 1947, eh, terdapat mosi untuk menyederhanakan angkatan perang dari anggota fraksi sayap kiri Badan Pekerja KNIP Z. Baharudin. Karena hal ini mendorong ditetapkannya kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA oleh Kabinet Amir Syarifuddin yang karena diakibatkan tidak adanya koordinasi yang tegas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. 29 Januari 1948 hingga 20 Desember 1949. Kebijakan RERA yang diterapkan secara efektif oleh Kabinet Muhammad Hatta. Kebijakan RERA ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh angkatan perang dengan meleburkan TNI dan masyarakat kiri. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Kabinet Natsir ini dimulai atau secara resminya dilantik pada 6 September 1950. Kabinet ini memiliki tujuan yang bersifat nasionalis dan koalisi dari berbagai partai. Namun hal ini tidak dapat terrealisasi karena terjadi perebutan kursi antara PNI dengan Masyumi. Kemudian permasalahan yang terjadi pada kabinet ini yaitu terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota Lembaga Perwakilan Daerah yang kurang demokratis karena menentukan pilihannya secara bertingkat. Akhirnya kabinet ini berakhir atau menyerahkan mandatnya pada tanggal 21 Maret 1951. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Sukiman. Kabinet ini dimulai 26 April 1951. Kabinet ini memiliki beberapa permasalahan, diantaranya politik luar negeri dan dianggap pro-blok barat. Kemudian terjadi pertikaian antara parlemen dan kabinet. Kemudian Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan 950 tahanan SOB tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet. Kemudian Menteri Dalam Negeri Iskak Cokro Adi Surjo mengangkat tokoh PNI menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Kabinet ini berakhir pada tanggal 23 Februari 1952. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Wilopo. Kabinet ini dimulai pada tanggal 30 Maret 1952. Pada kabinet ini terdapat kabinet ini menerapkan sistem Zaken kabinet, yaitu memiliki menteri yang ahli dalam bidangnya. Tujuannya yaitu dapat bekerja secara profesional dan menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golongan. Permasalahan yang terjadi dalam Kabinet Wilopo, pertama ada krisis ekonomi akibat merosotnya ekspor dan impor yang tak terkendali. Kedua, gerakan separatisme dan provisianisme. Yang ketiga, perselisihan internal dalam lingkungan TNI. Yang keempat, terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Kabinet ini berakhir pada tanggal 2 Juni 1953. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastro Midjojo I.
Kabinet ini dimulai 30 Juli 1953. Kabinet ini memiliki nama lain yaitu Kabinet Ali Wongso. Kabinet ini memiliki sejumlah prestasi. Yang pertama, menyelenggarakan KAA di Bandung. Yang kedua, membentuk panitia pemilihan umum. Yang ketiga, membatalkan hasil KNB tentang utang Indonesia kepada Belanda. Kabinet ini berakhir akibat pergantian TNI AD pada tanggal 24 Juli 1000. Maksudnya kabinet ini berakhir pada tanggal 24 Juli 1955 dikarenakan pergantian pimpinan TNI AD. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dimulai pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet ini juga memiliki sejumlah prestasi, diantaranya menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI AD, kemudian berhasil menyelenggarakan pemilu dalam 2 tahap, yaitu pemilihan parlemen dan anggota konstituante. Kabinet ini berakhir pada tanggal 3 Maret 1956 karena keberhasilannya dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian kabinet dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Kabinet ini dimulai pada tanggal 20 Maret 1952. Kabinet ini memiliki beberapa permasalahan, yaitu munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah akibat tindakan kurang tegasnya kabinet. Kemudian hal tersebut membuat sejumlah menteri mundur dari kabinetnya. Kabinet ini berakhir pada tanggal 14 Maret 1957. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dimulai pada tanggal 9 April 1957. Kabinet Juanda ini memiliki nama lain Kabinet Karya. Terdapat sejumlah prestasi. Yang pertama, peristiwa Deklarasi Juanda yang menyatukan wilayah lautan dan daratan Indonesia menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kemudian berhasil menyelenggarakan Munas atau Musyawarah Nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai negara, di berbagai daerah maksudnya. Kabinet ini memiliki permasalahan yang pertama, diantaranya peristiwa Cikini yang memicu politik demokrasi liberal menjadi panas, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kabinet ini berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 sehubungan dengan dikeluarkannya dekret presiden. Sistem kepartaian. Pada masa demokrasi liberal, sistem kepartaian yang diterapkan oleh Indonesia yaitu sistem multipartai. Sistem ini memiliki tujuan untuk memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin barisan perjuangan. Namun dalam kenyataannya, partai-partai tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan dibanding kepentingan nasional. Dalam perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan parlemen menjadi oposisi yang berusaha menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Kondisi tersebut menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini tidak berumur panjang sehingga program kabinet tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Kondisi ini berdampak pada instabilitas dalam berbagai bidang seperti politik, keamanan, dan ekonomi sosial. Kemudian pemilihan umum 1955. 31 Mei 1954. Pemerintah membentuk PPI atau Panitia Pemilihan Indonesia yang diketuai oleh Hadikusumo dan Rustam Sutan Palindih sebagai wakil ketua. PPI dilantik Presiden Soekarno pada 28 November 1954. Pelaksanaan pemilu pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan dengan 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pelaksanaan pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama pada tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955. Pada tanggal 29 September terjadi pemilihan anggota parlemen atau DPR, dan pada tanggal 15 Desember terjadi pemilihan terhadap anggota konstituante. Kemudian pemilu 1995 dianggap berhasil dan menjadi pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan kompetisi antar partai, golongan, dan calon anggota parlemen dan anggota konstituante berlangsung sangat sehat. Mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak mempengaruhi pejabat di bawahnya. Nilai positif yang dapat kita ambil dari pemilihan umum 1955 yaitu yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Yang kedua, jumlah orang yang tidak memilih atau golput sangat sedikit. Kemudian yang ketiga, kesadaran berdemokrasi dan kemampuan memilih yang baik. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Ada 3 faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menyusun undang-undang. Yang pertama, perdebatan yang berlarut-larut sehingga tidak menemukan titik terangnya. Kemudian adanya perselisihan antar partai dan muncullah desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga faktor tersebut hingga pada tahun 1958 Dewan Konstituante belum menyelesaikan tugasnya. Karena hal tersebut, melalui dekret Presiden, Konstituante dibubarkan. Dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Pada masa awal kemerdekaan, permasalahan ekonomi yang terjadi yaitu hiperinflasi atau kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan nilai mata uang mengalami kemerosotan secara berlebihan. Yang kedua, blokade ekonomi negara oleh Belanda dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Yang ketiga, kekosongan kas negara akibat dari blokade ekonomi. Hal ini membuat Indonesia tidak memiliki pemasukan. Kemudian upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Yang pertama, menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, menebus blokade ekonomi Belanda. Yang ketiga, menyelenggarakan konferensi ekonomi. Yang keempat, membentuk Badan Perancang Ekonomi.
Yang kelima, melaksanakan Casino Plan. Yang keenam, membentuk persatuan tenaga ekonomi. Dan yang terakhir atau ketujuh, melaksanakan program pinjaman nasional. Masa demokrasi riba- masa demokrasi maksudnya ekonomi pada masa demokrasi liberal. Eh, eh, Pemikiran ekonomi nasional. Sumitro Jojo Hadikusumo atau Menteri Keuangan pada masa tersebut berusaha merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menemukan kelas pengusaha pribumi dengan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan. Upaya Indonesia melepas ikatan ekonomi dengan Belanda. Yang pertama, dengan perundingan finansial ekonomi atau FINEK. Yang kedua, Biro Perancangan Keuangan. Dan yang ketiga, Rencana Pembangunan 5 tahun atau REPLITA. Perundingan finansial ekonomi atau FINEK, Indonesia mengajukan beberapa kepada Belanda. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Yang kedua, yang kemudian hubungan FINEK didasarkan pada hubungan bilateral. Dan yang terakhir, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional tanpa diikuti perjanjian lain. Kemudian yang kedua, Biro Perancang Keuangan. Biro Perancang Keuangan ini memiliki tugas untuk merancang pembangunan dalam jangka panjang. Upaya mengatasi permasalahan ekonomi. Indonesia melakukan upaya mengatasi permasalahan ekonomi. Yang pertama dengan gerakan benteng, yang kedua dengan nasionalisasi perusahaan asing, dan yang ketiga sistem ekonomi Alibaba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.